lapangan upacara. Saya Melali. Istirahat. Angkatan Laut selaku inspektur upacara memasuki tempat upacara. Siap. Out. Laporan komandan upacara. Lapor upacara Tambun Bunga dalam rangka Hari Dharma Samudra tahun 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pertempuran laut. Sejarah pertempuran laut. Hari Dharma Samudra pada hakikatnya merupakan wujud penghormatan kepada para pahlawan, pejuang, dan tokoh TNI Angkatan Laut yang telah mendharma baktikan jiwa raganya untuk kejayaan bangsa dan negara dalam berbagai peristiwa pertempuran laut yang terjadi sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Peristiwa-peristiwa pertempuran laut yang sangat heroik pada masa itu. Pada tanggal 4 April tahun 1946 di Selat Bali, perahu-perahu yang membawa pasukan ekspedisi lintas Laut Jawa Bali pimpinan Kapten Laut Markadi terlibat kontak senjata dengan dua Landcraft Mechanized atau LZM Belanda. Dua unsur patroli Belanda tersebut berhasil ditenggelamkan. Pasukan Markadi berhasil mendarat dengan selamat dan turut memperkuat kesatuan TNI di Pulau Bali. Pada tanggal 5 Januari tahun 1947 di Teluk Cirebon, kapal RI Gajah Mada yang sedang melaksanakan latihan gabungan dengan pasukan Angkatan Darat terlibat pertempuran dengan korvet dan kapal perusak Angkatan Laut Belanda. Setelah berhasil menguris korvet HRMS Morotai dari perairan Cirebon, RI Gajah Mada harus bertempur menghadapi kapal musuh yang lebih kuat, yaitu destroyer HRMS Courtenay. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, RI Gajah Mada tenggelam dan Letnan Samadipur gugur sebagai pahlawan samudra demi mempertahankan kedaulatan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 13 April tahun 1947 di perairan Pulau Samudi, perahu layar Dermawan pimpinan Kapten Haryanto yang menjalankan ekspedisi lintas Laut Alami ke Sulawesi Selatan bertempur menghadapi dua kapal perang Belanda, di mana kapal patroli Belanda RP-107 dapat dipukul mundur. Namun
serangan mitraliur korvet HRMS Bacan menghentikan perlawanan perahu ARI itu. Kapten Haryanto dan 5 prajurit ARI gugur dalam peristiwa pertempuran itu. Pada tanggal 12 Mei tahun 1947 di Teluk Sibolga, pasukan pertahanan pantai ARI Pangkalan Sibolga bersama-sama dengan pasukan TNI di Sibolga terlibat pertempuran dengan sebuah kapal perang Belanda HRMS Lanker yang melanggar kedaulatan perairan Republik Indonesia. Setelah bertempur dengan gigih selama 6 jam, kapal perusak musuh itu dipaksa meninggalkan Teluk Sibolga. Pada tanggal 16 November tahun 1947, 2 perahu motor ARI Pangkalan Jambi terlibat kontak tembak dengan korvet Belanda HRMS Morotai di muara Sungai Indragiri. Karena pertempuran tidak seimbang, kedua perahu bersenjata ini bergerak ke arah hulu dan dikejar kapal patroli HRMS RP-133. Kedua perahu motor itu terjebak di perairan dangkal Pulau Beting dan menjadi sasaran tembakan meriam kapal patroli musuh, namun tetap memberikan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Pada tanggal 28 April tahun 1958 di Pelabuhan Balikpapan, korvet RI Hang Tuah yang akan ditarik dari penugasan operasi menumpas pemberontakan Permesta karena kerusakan mesin diserang oleh pesawat pembom B-26 Permesta. Korvet yang dikomandani Mayor Laut Ayub Daya itu berusaha menghalau pesawat dengan senapan mesin kapal. Karena tidak dapat bermanuver di alur pelabuhan, korvet tidak dapat menghindar dari serangan bom yang menghantam badan kapal dan meledakkan gudang amunisi. RI Hang Tuah terbakar dan tenggelam dalam serangan itu. Pada tanggal 18 Mei tahun 1958, dalam perjalanan menuju pertahanan pemberontakan Permesta di Morotai, kapal-kapal ARI yang tergabung dalam Amphibious Task Group 21 atau ATG-21 pimpinan Letnan Kolonel KK Gunholz terlibat pertempuran dengan pesawat B-26 Permesta di perairan Ambon. Serangan bom pesawat musuh itu dibalas dengan tembakan meriam dan mitraliur anti serangan udara yang terpasang di semua kapal perang. Pesawat bom musuh dapat ditembak jatuh dan sekaligus mengakhiri dominasi Permesta di wilayah udara timur Indonesia. Pada tanggal 15 Januari tahun 1962 di Laut Aru, 3 motor torpedo boot atau MTB, yaitu RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau menjalankan misi infiltrasi mendaratkan pasukan Angkatan Darat di pantai sebelah selatan Fakfak, Irian Barat. Kehadiran mereka diketahui musuh 3 kapal kombatan Belanda, masing-masing HRMS Eversley, HRMS Kortener, dan HRMS Utrecht yang didukung pesawat Neptune mengepung dan membuka serangan dengan menembakkan roket terhadap 3 MTB. Karena misi sudah diketahui musuh, sesuai dengan rencana operasi, kapal-kapal ARI melakukan gerakan menjauh dari posisi lawan. Namun mereka sudah dalam jarak tembak musuh. Komodor Yosudarso yang berada di RI Macan Tutul memerintahkan kapal untuk maju menyongsong kedatangan kapal-kapal Belanda tersebut, di mana manuver ini untuk mengalihkan perhatian agar semua serangan musuh tertuju pada RI Macan Tutul. Tembakan-tembakan meriam kapal Belanda mengenai anjungan kapal cepat torpedo Angkatan Laut itu. Dalam situasi yang sangat genting ini, Komodor Yosudarso tetap gigih bertempur dan mengumandangkan seruan, "Kobarkan terus semangat pertempuran!" melalui radio telepon. RI Macan Tutul tenggelam dan Komodor Yosudarso gugur secara gentle and brave dalam pertempuran tersebut sebagai kusuma bangsa. Peristiwa-peristiwa pertempuran laut yang berpuncak pada pertempuran Laut Aru tanggal 15 Januari tahun 1962 selanjutnya diperingati sebagai Hari Dharma Samudra untuk mengenang kepahlawanan dan pengorbanan para patriot dalam perjuangan demi membela kehormatan dan harga diri bangsa. Jana Seva, Jaya Mahe. Pasang satu. Penghormatan kepada arwah para pahlawan. Kepada arwah para pahlawan
Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita berjuang demi bangsa dan negara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Undangan dimohon menghadap Buritan. Pelarungan karangan bunga oleh Inspektur Upacara. Bisa gerak ya? Bisa gerak ya? Bacaan doa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas izin dan ridho pada hari ini dapat melaksanakan upacara tabur bunga dalam rangka Hari Dharma Samudra tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa memperoleh berkah dan ridho. Ya Allah yang Maha Mulia, berkat rahmat dan karunia-Mu, pada saat ini kami mendoakan arwah para pahlawan semua bangsa yang telah gugur membela dan mempertahankan masyarakat bangsa kami. Ya Allah yang Maha Agung, kami mengharapkan curahan rahmat dan maghfirah. Semoga para pahlawan semua bangsa yang telah mendahului kami, Engkau terima amal ibadahnya dengan mendapatkan limpahan pahala yang terbaik di sisimu. Limpahkanlah taufik dan hidayah pada kami semua, agar kami dapat menjadi pewaris semangat dan jiwa kepahlawanan mereka dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Himpun kebersamaan kami ini dengan rahmat-Mu dan anugerahkanlah kepada kami taufik-Mu agar kami dapat menunaikan tugas yang diamanatkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan
berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan. Inspektur upacara berkenan melaksanakan tabur bunga di laut, diikuti Hadirin yang kami muliakan, baru saja telah kita ikuti bersama jalannya upacara tabur bunga dalam rangka Hari Dharma Samudra tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kami, acara akan kita abadikan dengan momen kebersamaan ini dengan pelaksanaan foto bersama. Untuk sesi foto bersama kami undang dan kami mohon dengan hormat kepada para tamu VIP dan bintang 2 ke atas dan tentunya Kepala Staf Angkatan Laut beserta. Berundang untuk melaksanakan foto bersama kepada undangan VIP dan dengan acara Ramadan. Tangan monitor Bapak lihat contoh. Jalan Bravo! Jaya Mai! Jalan Bravo! Jaya Mai! Jalan Bravo! Jaya Mai! Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, baru saja tadi kita melaksanakan upacara memperingati Hari Dharma Samudra pada 15 Januari 2024 ini di Teluk Jakarta, di perairan dekat dengan Kepulauan Seribu. Jadi upacara Hari Dharma Samudra ini adalah memperingati pertempuran laut yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tadi disampaikan ada beberapa pertempuran dan puncaknya adalah pada 15 Januari 1962 yang terjadi di perairan Arafura, di mana waktu itu ada 3 kapal MTB yang mencoba mendaratkan pasukan di Irian Barat, namun dihadang oleh kapal-kapal perang yang lebih besar dan
dari Angkatan Laut Belanda. Dan pada saat itu Komodor Yosudarso gugur dengan tenggelamnya KRI Macan Tutul. Dan ini kita terus peringatkan dari tahun ke tahun untuk memberikan semangat pada para prajurit TNI Angkatan Laut dalam berjuang menjaga, menegakkan kedaulatan negara di laut dan juga termasuk menegakkan hukum di laut.